Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Manda dengan NIM 2005018. Di sini saya akan menampilkan hasil proposal penelitian saya mengenai peningkatan kreativitas anak melalui bermain media predaut di PAUD Haikmas Desa Kotopandan, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan dosen pengampu Ibu Setiawati. Di bab 1 yaitu pendahuluan, yaitu latar belakang. Menurut Mudara Kreativitas adalah ekspresi seluruh kemampuan anak. Oleh karena itu, kreativitas hendaknya sudah dikembangkan sedini mungkin semenjak anak lahir dan memiliki kemampuan untuk memberi gagasan baru dan menerapkannya. Di dalam kreativitas ini, anak harus memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi, imajinatif, senang menjelajahi lingkungan. Banyak mengajukan pertanyaan imajinatif, bereksperimen, terbuka untuk rangsangan-rangsangan baru, berminat untuk melakukan macam-macam hal yang ingin mendapatkan pengalaman baru dan tidak pernah merasa bosan menjadi kreatif. Juga penting bagi usia dini menambah bumbu dalam permainannya. Jadi, berdasarkan teori yang di atas, eh, observasi ini diawali pada tanggal 22 November 2022 di PAUD Hikmah di Desa Kota Pandan, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya pada usia 5-6 tahun. Peneliti terutama saya menemukan beberapa masalah, diantaranya yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru belum kreatif, hanya melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan menggunakan buku paket. Ada kegiatan yang bisa merangsang perkembangan kreativitas agar anak bisa mengembangkan kreativitas yang dimiliki setiap anak. Dan pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga anak menjadi pasif dan suasana yang tercipta dalam pembelajaran kurang kondusif saat pembelajaran berlangsung. Banyak anak bermain sendiri saat guru menjelaskan. Jadi, guru di TK Hikmah juga belum bisa menggunakan variasi media pembelajaran dengan dikarenakan guru sudah terbiasa mengajar menggunakan buku paket. Salah satu strategis yang dipilih oleh mengembang kreativitas anak dalam penelitian ini, saya mengajak anak bermain menggunakan predaut. Media ini tentu akan dapat melatih anak untuk kreatif, karena dengan permainan predaut, anak akan menemukan ide-ide baru. Oleh karena itu, peneliti ingin mengaji seberapa besar bermain predaut terhadap perkembangan kreativitas usia dini. Pada identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu yang pertama ada media pembelajaran yang digunakan guru belum bervariasi. Yang kedua yaitu anak belum dapat mengembangkan kreativitas dengan imajinasi anak. Satu, yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan kurang memotivasi anak untuk kreatif. Yang ketiga, keempat yaitu guru belum pernah menggunakan media predaut dalam proses pembelajaran, serta anak belum pernah menggunakan media predaut sebagai sumber pembelajaran. Sedangkan batasan permasalahan yaitu berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah yaitu meningkatkan aktivitas anak usia dini melalui media bermain predaut. Rumusan masalah ada dua, yaitu bagaimana proses peningkatan kreativitas melalui media predaut. Yang kedua yaitu seperti apa hasil karya penerapan media predaut yang dibuat para peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan tujuan penelitian yaitu yang ada dua, yaitu untuk mendeskripsikan peningkatan kreativitas anak melalui media predaut. Yang kedua yaitu mendeskripsikan hasil karya dengan menggunakan media predaut dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan manfaat peneliti yang pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peningkatan kreativitas anak melalui media bermain predaut.
Yang kedua yaitu manfaat praktis, yang itu bagi guru, memberi wawasan kepada guru tentang media PDAUD untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar pihak sekolah memperhatikan fasilitas media pembelajaran sebagai sarana bermain untuk mengembangkan kreativitas anak. Yang ketiga yaitu bagi penelitian lain, peneliti ini diharapkan memberi manfaat dan sebagai kajian yang relevan dalam menulis karya ilmiah penelitian lainnya, serta sebagai masukan dalam menerapkan suatu kegiatan pengembangan kreativitas anak melalui media pedagog. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang A itu pengertian kreativitas. Menurut Wahyudi, dalam Ahmad Susanto 2011-71 menyebutkan kreativitas merupakan daya cipta dalam arti luasnya yang memandu imajinasi, ide-ide, perasaan-perasaan yang memuaskan. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Sedangkan menurut Gordon Bornis dalam Molis Hotez mengatakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan gagasan baru yang asli dan imajinatif dan juga kemampuan mengadaptasikan gagasan baru dengan gagasan yang sudah dimiliki. Sedangkan menurut Toracek, kreativitas yaitu masalah membuat dugaan tentang kekurangan atau masalah, menilai dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, mencerminkan kelancaran, keluasan, dan originalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengkolaborasikan suatu ide, suatu yang baru. Di sini bukan berarti sama sekali baru, tetapi dapat dikombinasikan dengan unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan seorang harus dikembangkan sejak dini, yaitu kemampuan yang menghasilkan ide melalui imajinasi yang dimiliki. Kreativitas anak tidak terlepas dari pengasuhan orang tua dan guru. Artinya, orang tua dan guru harus berkolaborasi dalam meningkatkan kreativitas anak, seperti orang tua dan guru memberi wawasan kepada anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan apa yang diminati. Ciri-ciri anak kreatif. Yang pertama yaitu berpikir lancar. Anak yang berpikir kreatif mampu memberikan banyak jawaban terhadap suatu pertanyaan yang diberikan. Walaupun jawaban tersebut agak melenceng, namun itulah salah satu kehebatan anak yang kreatif. Yang kedua yaitu fleksibel. Dalam berpikir, anak kreatif mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang atau fleksibel, sehingga ia mampu memberi jawaban variatif. Hal ini akan memudahkan menjalani kehidupan dan menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Yang ketiga yaitu orisinil atau asli dalam berpikir. Dalam kreatif mampu memberikan jawaban-jawaban yang jarang diberikan anak lain. Jawaban yang baru yang tidak lazim diungkapkan anak-anak atau kadang tak terpikir oleh orang lain di luar pemikiran yang khas atau di luar nalar. Sedangkan yang keempat yaitu elaborasi. Dalam anak kreativitas mampu memberikan banyak gagasan dengan menggabungkan beberapa ide atau jawaban yang dikemukakan, sehingga ia mampu mengembangkan memperkaya jawabannya secara rinci dan detail hingga hal-hal kecil. Imajinatif. Yang kelima, anak kreatif memiliki daya khayal atau imajinasi yang ia aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, dapat menemukan macam-macam kegunaan suatu benda hanya dengan imajinasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama itu rangsangan mental. Rangsangan mental di sini yaitu suatu karya kreatif dapat muncul jika anak dapat merangsang mental yang mendukung. Pada aspek kognitif, anak yang distimulasikan agar mampu memberikan alternatif pada setiap stimulus yang dimuncul. Menerima anak yang kekurangan dan kelebihan akan membuat anak berani mencoba berinisiatif dan berbuat sesuatu secara spontan. Sikap ini sangat diperlukan dalam pengembangan kreativitas. Yang kedua yaitu peran guru.
Di dalam peran guru ini ada beberapa hal yang mendukung peran guru dalam mengembangkan kreativitas anak. Sebagai berikut, yang pertama yaitu percaya diri. Kepercayaan diri pada siswa dapat ditumbuhkan melalui sikap penerimaan dan penghargaan atau menghargai perilaku anak. Yang kedua yaitu berani mencoba hal baru. Berani mencoba hal baru ini adalah untuk menumbuhkan kreativitas anak. Mereka perlu berhadapan berbagai kegiatan baru yang bervariasi. Kegiatan baru ini akan memperkaya ide dan wawasan anak tentang sesuatu. Yang kelima yaitu memberi contoh. Seorang pendidik yang baik tidak akan pernah mengajarkan apa yang tidak dilakukan. Dengan demikian juga pengajaran kreativitas, seorang guru yang tidak kreatif tidak mungkin dapat melatih anak didiknya untuk menjadi kreatif. Oleh karena itu, sebelum program peningkatan kreatif anak dilakukan terlebih dahulu, guru pun harus mendapatkan pencerahan untuk meningkatkan kreativitas anak. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi dalam berkolaborasi untuk mengembang kreativitas. Guru sebaiknya memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi dan mengeksplorasi kegiatan yang diinginkannya. Faktor-faktor yang menghambat kreativitas yaitu evaluasi. Menurut Rogers, menekankan bahwa salah satu syarat untuk memupuk kreativitas dan mendorong kreativitas konstruktif ialah bahwa pendidik tidak memberikan evaluasi atau paling menunda pemberian evaluasi sewaktu anak sedang asik berkreasi. Yang kedua yaitu hadiah. Kebanyakan orang yang percaya bahwa pemberian hadiah akan memperbaiki atau meningkatkan perilaku tersebut. Ternyata tidak demikian. Pemberian hadiah dapat merusak motivasi intrinsik dan mematikan kreativitas anak. Pengertian play-doh. Menurut Dinyu, play-doh adalah alat bantu pembelajaran yang berupa adonan mainan yang terbuat dari tepung yang mudah dibentuk oleh anak berguna untuk melatih kegiatan konsolidasi jari jemari tangan dengan mata. Yang kedua yaitu dari pendapat di atas bahwasannya penulis atau peneliti saya simpulkan bahwa membentuk dengan pedawat memiliki banyak manfaat. Pedawat di sini adalah senyawa pemodelan yang digunakan oleh anak-anak seni untuk kerajinan proyek di rumah dan di sekolah. Pedawat terdiri dari tepung, air, garam, dan minyak dan mineral. Manfaat bermain play-doh. Permainan pedawat memiliki manfaat bagi anak, yaitu menurut Mika 2012-84 diantaranya yaitu yang pertama yaitu melatih kemampuan sensorik. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir. Yang ketiga yaitu slash system. Slash system ini maksudnya yaitu permainan pedawat adalah permainan yang tanpa aturan sehingga berguna mengembangkan kemampuan imajinasi dan kreativitas anak. Kreativitas anak usia dini dalam menggunakan media pedal. Menurut Tenjasa Saputra yaitu pada tahun 2001 halaman 114 melalui bermain anak mengenal dunianya, seni rupa, tari, musik, dan drama merupakan kegiatan bermain bagi anak untuk lebih mengenal dunianya dan dirinya sendiri. Dan anak dapat mengekspresikan dirinya melalui kegiatan seni rupa seperti menggambar, mewarnai, membuat bentuk alat dari plastisi atau tanah liat, dan membuat prakarya lainnya. Membiarkan mereka untuk mengejarkan sendiri merupakan hal yang sangat efektif dan menyenangkan karena dapat merangsang anak untuk lebih kreatif. Kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran play-doh. Menurut Rahma yang saya kutip dari jurnalnya, itu menyatakan bahwa bermain play-doh memiliki kelebihan-kelebihan yaitu menyenangkan bagi anak-anak, dapat membentuk berbagai bentuk sesuai dengan kegiatan anak dan tema yang diterapkan, seperti memudahkan anak membentuk sebuah benda yang disukai, membuat tangan anak menjadi bergerak bebas, akan tetapi Pedawat memiliki kekurangan di mana seorang tidak dapat membentuk bentuk dengan objek yang sangat besar karena butuh ruang besar dan perawatannya yang rumit.
Kerangka pemikiran. Berdasarkan hasil riset Galto dalam Latif jurnalnya 2011, memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan dorongan-dorongan kreativitas, juga kesempatan untuk merangsang untuk menciptakan sesuatu dengan cara baru. Sesungguhnya hal-hal yang diciptakan untuk tidak perlu yang harus sama sekali dengan aslinya, tetapi merupakan gabungan atau kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya atau sesuai dengan pengalaman yang diperoleh seseorang dalam hidupnya. Dalam penelitian ini, kreativitas yang bermaksud adalah suatu aktivitas yang imajinatif yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu produk yang berbeda dari yang lain yang berupa hasil karya dari anak. Hasil karya tersebut berupa kegiatan anak pada saat membuat bentuk menggunakan media predaut dalam pembelajaran. Bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan oleh saya, yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu mengelola pelaksanaan kegiatan dalam belajar mengajar dalam arti luas. Sejalan dengan pemikiran Nizar Alam Handani dan Doni Hermana mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memberikan kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Penelitian tindakan kelas ini berfungsi untuk mengubah perilaku pengajaran guru, perilaku peserta didik di kelas, peningkatan proses pembelajaran sehingga dapat menciptakan guru yang profesional dan lulus yang memiliki daya saing. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Dengan menggunakan penelitian tindakan kelas ini, model spiral kinesis dan target terbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Model kinesis dan target menggabungkan komponen acting dan observing dalam satu kesatuan karena keduanya merupakan tindakan yang tidak terpisah, terjadi dalam waktu yang sama. Dalam perencanaan, Gimnis menggunakan sistem spiral refleksi diri yang setiap siklus meliputi 3 komponen, yaitu rencana atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan reflecting atau reflecting. Penelitian memilih model ini karena komponen pada tindakan dan observasi harus dilakukan bersamaan agar peneliti tidak kehilangan momentum saat harus melihat sejauh mana tingkat perkembangan anak. Setting dan subjek penelitian. Setting penelitian, tempat penelitiannya yaitu penelitian ini dilakukan di PAUD Hikmah Desa Kotopandan. Pemilihan tersebut sebagai tempat penelitian didasarkan atas pemikiran bahwa fokus permasalahan penelitian ini yang akan terjadi objek ini relevan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Alasan praktis pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dari segi tenaga maupun efisien waktu. Yang kedua yaitu situasi sosial. Sebelum mendapatkan izin formal untuk memasuki lokasi, peneliti atau saya telah mengadakan komunikasi informal dengan pihak sekolah hingga mendapatkan izin secara informal. Waktu penelitian yaitu waktu penelitian ini saya lakukan pada semester 4, yaitu pada penelitian pendidikan 1 dan dilanjutkan dengan waktu pada penelitian pendidikan 2 pada semester 5 pada saat sekarang ini. Subjek penelitian yaitu indikator kinerja sebagai subjek penentuan peningkatan anak dalam penelitian ini adalah, adapun subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa hikmah di kelas B dengan jumlah 15 anak. Hal ini dikarenakan anak-anak di kelas B memiliki perkembangan kreativitas yang masih perlu distimulasikan lagi. Prosedur penelitian. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada penelitian ini akan diterapkan 2 siklus. Dengan siklus pertama dapat membuat bentuk predaut sesuai dengan tema, dan siklus kedua membuat bentuk predaut sesuai dengan kreasi anak yang telah menyelesaikan masalah pada siklus 1.
Pada siklus 1 yaitu pelaksanaan tindakan kelas dimulai dengan siklus 1 yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu yang pertama perencanaan. Dalam perencanaan ada 6 poin. Yang pertama itu membuat perencanaan pembelajaran, mempersiapkan alat-alat pendukung yang diperlukan, mengatur pembagian barisan anak, mencontoh membuat bentuk menggunakan media, yang membuat lembaran observasi siswa, mendesain alat evaluasi. Tindakan. Dalam tindakan ada 6 poin. Yang pertama yaitu membuat suasana belajar sebaik mungkin. Yang kedua itu melaksanakan kegiatan inti sesuai dengan yang telah dipersiapkan dalam perkembangan pembelajaran. Yang kedua itu mengenal alat dan bahan yang digunakan. Yang keempat itu mengarah anak dalam membuat bentuk sesuai dengan dicontohkan. Kelima, melakukan evaluasi yang telah dilaksanakan dalam kelas. Yang keenam yaitu menganalisis hasil evaluasi, merefleksikan pelaksanaan tindakan untuk menentukan perbaikan pada siklus berikutnya. Selanjutnya yaitu pengamatan. Observasi adalah cara yang dipilih oleh saya dalam melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis. Pengamatan terhadap pembelajaran menggunakan lembar observasi aktivitas siswa dan lembaran observasi pelaksanaan pembelajaran untuk guru peneliti. Hasil observasi digunakan untuk menentukan jenis tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. Yang kedua, refleksi. Dari data yang telah diperoleh baik dari aktivitas siswa maupun hasil belajar akan dianalisis dengan menggunakan perhitungan data penilaian pada masing-masing siklus. Analisis ini merupakan kegiatan refleksi untuk menentukan apakah tindakan yang dilalui sudah sesuai harapan atau masih harus diperbaiki pada siklus berikutnya. Siklus 2. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dimulai dengan siklus 2 yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, yaitu membuat membentuk sesuai kreasi anak menggunakan media playdown. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan ada 4 poin. Yang pertama yaitu membuat rencana pembelajaran oleh peneliti. Yang kedua yaitu mempersiapkan alat pendukung yang diperlukan atau bahan ajar yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu membuat lembaran observasi siswa. Yang keempat itu melakukan evaluasi yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu tindakan. Di dalam tindakan ini terdapat 8 poin yang peneliti dapatkan, yaitu membuat suasana pembelajaran semakin sebaik mungkin. Yang kedua yaitu membuat ice breaking untuk menambah semangat anak. Yang kedua yaitu memberi motivasi dan semangat siswa untuk belajar. Yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan inti sesuai dengan yang telah dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran. Yang selanjutnya demokrasi macam-macam bentuk dalam Predaut. Yang ke-7 melakukan evaluasi. Yang ke-8 menganalisis hasil evaluasi. Yang ke-9 merefleksikan pelaksanaan tindakan untuk menentukan perbaikan pada siklus berikutnya. Pengamatan. Observasi pada cara ini dipilih oleh saya dalam melakukan pengamatan, yaitu secara langsung dan sistematis. Pengamatan terhadap pembelajaran ini menggunakan lembaran observasi aktivitas siswa dan lembaran observasi pelaksanaan pembelajaran untuk guru dan peneliti. Dan referensi pada data yang telah diperoleh baik dari aktivitas siswa maupun hasil pembelajaran akan dianalisis dengan menggunakan perhitungan data dan penilaian pada masing-masing siklus. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu saya menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi. Mengutip dari Surharsimi Arikoto 2002 pada halaman jurnalnya 133, observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi sistematis dan observasi non-sistematis. Observasi sistematis adalah suatu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan, sedangkan observasi non-sistematis adalah suatu pengamatan yang dilakukan dengan tidak menggunakan pedoman pengamatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi sistematis dengan lembaran observasi yang berisi tentang poin-poin indikator yang menjadi acuan pada saat penelitian.
Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat konstruksi makna dalam suatu topik yang tertentu. Dalam wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila saya ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, atau peneliti ingin mengetahui hal-hal yang dari responden yang lebih mendalam. Wawancara akan dilakukan dengan guru di kelas di luar jam pembelajarannya berlangsung. Yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi berupa kurikulum, visi misi sekolah, rencana kegiatan harian, foto hasil karya siswa, dan foto kegiatan pelaksanaan penelitian tindakan dari awal sampai akhir yang berguna untuk merekam peristiwa penting dalam aspek kegiatan. Selanjutnya itu catatan lapangan. Catatan lapangan di sini adalah digunakan untuk mencatat pernyataan tentang semua peristiwa yang dialami, yaitu yang dilihat dan didengar. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan dokumen. Sedangkan variabel bebas yaitu bermain. Sedangkan definisi konsepsionalnya itu menurut Nur Aini Yuliani, bermain dapat mengembangkan kemampuan intelektual karena melalui bermain anak seringkali melakukan eksplorasi terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar sebagai wujud dari rasa keingintahuannya. Definisi operasionalnya itu bermain pedawat adalah kegiatan bermain anak yang menggunakan adonan pedawat yang terbuat dari tepung dengan minyak warna dan mudah dibentuk dalam mengembangkan kemampuan intelektual, dan melalui bermain anak seringkali melakukan eksplorasi terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya. Variabel terikatnya yaitu kreativitas. Definisi konseptualnya itu menurut Mundara dalam Anwar dan Ahmad 2009 dalam halaman 45, kreativitas adalah kemampuan seseorang membuat kombinasi baru berdasarkan data yang ada, kemampuan bereksperimen dan menciptakan sesuatu yang baru baik berupa produk atau ide-ide yang baru. Sedangkan definisi operasionalnya yaitu kreativitas adalah aktivitas anak dalam bermain yang dapat dilihat dari kemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan unsur-unsur yang ada, kemampuan bereksperimen, kemampuan menciptakan suatu produk, dan kemampuan menghasilkan ide-ide baru. Sumber data. Sumber data yang diperoleh penelitian di sekolah yaitu siswa-siswa di kelompok B pada PAUD Hikmat tahun 2022-2023, foto-foto kegiatan pembelajaran dan lembaran kegiatan pembelajaran. Teknik analisis data. Teknik analisis data digunakan oleh peneliti yang pertama yaitu reduksi data. Dalam Sugiono 2015 pada halaman 338, reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya yang membuat yang tidak perlu. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk teks naratif, yaitu berupa catatan-catatan lapangan terkumpul yang kemudian penulis disederhanakan sesuai dengan subfokus pembahasan. Yang ketiga itu kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi yang tersusun dalam satu kesatuan yang utuh dan sudah dipahami. Kegiatan verifikasi ini digunakan untuk membuat kesimpulan menjadi kredibel, artinya kepercayaan serta dapat teruji dengan bukti catatan lapangan. Demikian kesimpulan dikemukakan menjadi kuat dan valid dalam prosesnya. Indikator keberhasilan. Setiap siswa berhasil apabila minimal 71% dari jumlah keseluruhan anak, yaitu 15 orang anak. 10 dari 15 orang mencapai tingkat capaian perkembangan atau TCB. Minimal yang ditentukan bersama kolaborator yaitu 65%. Bab 4 yaitu temuan dan pembahasan.
Gambaran umum lokasi penelitian yaitu Taman Kanak-kanak Hikmah berada di Desa Kota Pandan, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Adapun letak geografis dari Kota Hikmah adalah sebagai berikut: sebelah barat berbatasan dengan tanah penduduk, sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah utara berbatasan dengan tanah penduduk, sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk. Berdasarkan letak orbitnya, keberadaan Laut Harimau terletak di tengah-tengah, di mana jarak menuju pusat kota Kabupaten Pesisir Selatan, jarak menuju provinsi 25%. Deskripsi pelaksanaan tindakan atau pembahasan. Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Harimau. Tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak melalui bermain media PAUD di PAUD tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan landasan teori dan telah divalidasi sebanyak 4 item. Langkah pertama yaitu pengambilan data adalah dengan melakukan tes awal atau prasiklus. Tes ini dilakukan untuk mengetahui skor anak sebelum diberikan perlakuan atau treatment. Setelah dilakukan tes awal, langkah selanjutnya yaitu perlakuan kepada anak. Dalam hal ini, bentuk perlakuan adalah bermain menggunakan media PDAUD, di mana media PDAUD ini dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pelajaran harian atau RPPPH. Setelah perlakuan selanjutnya, dilakukan tes akhir atau protes. Berdasarkan hasil penelitian terhadap anak kelas B, di PAUD A5 dapat skor akhir pada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 dari hasil kegiatan anak yang diperoleh dari 4 pernyataan. Dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1, pertanyaan dijawab belum berkembang atau BB. Skor 2 jika pertanyaan dijawab mulai berkembang atau MB. Skor ketiga jika pertanyaan dijawab berkembang sesuai harapan atau BSH. Skor 4 itu jika pertanyaan dijawab berkembang sangat baik atau BSB. Selanjutnya itu kondisi awal pemahaman siswa kelas B di Taman Kanak-kanak Hikmah masih terlihat rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi awal penelitian. Siklus 1 eh, selanjutnya yaitu sebagaimana ditunjukkan pada tabel yang telah peneliti print. Atas terlihat anak belum mampu membuat media PDAUD. Jumlah anak yang berhasil hanya 5 orang atau 34% dari jumlah keseluruhan anak. Sedangkan jumlah anak yang belum berhasil 10% atau 66% dari jumlah keseluruhan anak. Nilai rata-rata anak yang diperoleh dalam masih rendah, yakni 24%. Dari pertemuan di atas, peneliti mulai melakukan penelitian tindakan kelas di kelas B A Hikmah di Desa Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kreativitas melalui media PAUD. Yang kedua yaitu memberi materi dengan tema binatang atau subtema ulat dan siput, serta yang dilakukan adalah dalam 2 kali pertemuan bisa membuat bentuk ulat dan siput menggunakan media PAUD sesuai tema. Yang kedua yaitu memberi materi dengan tema binatang atau subtema gurita dan kura-kura, serta yang dilakukan dalam 2 pertemuan membuat bentuk dari media PAUD sesuai kreasi anak. Terus siklus 1. Siklus 1 yaitu perencanaan. Perencanaan siklus 1 ini dilakukan penelitian ini berkaitan dengan subtema alat ulat dan kura-kura pada siklus 1. Materi yang akan diajarkan kepada anak yaitu yang kedua ya, tindakan dan observasi. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh penelitian pada siklus 1 terdiri dari 2 pertemuan berikut deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan 1 yaitu pertemuan 1 pada siklus 1 dilaksanakan pada tanggal hari Kamis 5 Desember 2019. Materi yang disampaikan adalah tema binatang dengan tema ulat. Kegiatan awal, pada awal pembelajaran, guru membuka pelajaran memberi salam bersistem jawab dan kemudian menjadi doa, membaca surat atau pendek, berhitung sama-sama dan bernyanyi.
Pada siklus kedua ini, setelah dilakukan tindakan kelas pada satu, menunjukkan banyak anak yang mampu mencapai standar penilaian perkembangan dengan baik. Pada siklus dua ini ada perencanaan 2 poin, yaitu menyusun RPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu menyiapkan materi, yaitu tindakan observasi pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh penelitian pada siklus 2 ini, yaitu terdiri dari 2 pertemuan, yaitu pertemuan pertama dilaksanakan pada 13 Januari 2022 dengan materi yang disampaikan yaitu subtema binatang dan subtema kura-kura. Kegiatan awal yaitu minta duduk secara circle time pada awal dan memberi salam kepada peserta didik. Yang kedua, kegiatan intinya itu peneliti membuka pembelajaran terlebih dahulu dengan mengamalkan tema pembelajaran. Peneliti mengajak anak berdiskusi dengan macam hewan dan laut. Yang ketiga, yaitu peneliti mengajak berdiskusi dengan ciri-ciri kura-kura. Peneliti mengajak tumpuk kura-kura. Peneliti menjelaskan anak alat dan bahan digunakan. Peneliti menjelaskan bermain pedawat. Peneliti memberi contoh atau cara dalam bertahap-tahap membuat pedawat. Peneliti membimbing dan mengawasi anak dalam bermain pedawat. Berakhir penutup, peneliti menutup dengan cara berdoa dan membaca doa bersama sebelum pulang dengan peserta didik. Pada refleksi pertemuan kedua ini yaitu ada dua, itu dengan mengamati objek ini dinyatakan membuat anak bertambah dan pengetahuan dan wawasan untuk anak di masa depan dan minat motivasi dan anak dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu kepercayaan diri anak sudah terlihat dari perkembangan hal baik dari yang terlihat anak sudah dapat menyelesaikan buat bentuk pedawat dengan baik. Penutup, berdasarkan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tindakan keras yang saya lakukan, bermain pedawat dapat meningkatkan kreativitas anak usia dini. Dalam hal ini dapat dilihat peningkatan setiap siklus. Pada ini dibuktikan bahwa data yang siklus 1 peserta didik dari tingkatan keberhasilan 8 orang atau 53,3% peserta didik yang belum berhasil pada siklus 1 dan 7 anak atau 46,7%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya itu anak kurang fokus saat guru memberi materi dan masih banyak berbicara bersama temannya. Berdasarkan siklus kedua, peserta didik mengalami peningkatan yang baik pada tingkat keberhasilan dari 4 orang anak atau 53,33% menjadi 13 anak yang berhasil adalah atau 87%, dan anak yang belum berhasil mengalami penurunan dari 7 anak atau 46% menjadi 2 anak atau 13%. Dapat dikatakan berhasil penelitian ini dikarenakan pencapaian dari lebih dari indikator tingkat pencapaian yaitu 71% sebanyak 10 anak. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya yaitu memberi kebebasan berkreasi dalam membuat bentuk layout dan dengan melihat hewan poster untuk menarik perhatian. Saran yaitu yang pertama, dalam untuk meningkatkan kreativitas anak, terlebih dahulu sebenarnya guru juga harus mempunyai kreativitas agar lebih mudah dalam mengajar kepada peserta didik. Diharapkan setelah penelitian ini dilaksanakan, pedagog yang diterapkan di TKH5 agar bisa mengurangi penyalaan situ bisa meningkatkan kreativitas anak melalui bermain dan pedagog. Berikut hasil laporan pertemuan dokumentasi pada pertemuan 1 dan siklus 1.
pada pertemuan 2 pada siklus kedua. Baiklah, itulah hasil paparan materi proposal saya atau laporan akhir penelitian saya. Jikalau salah, saya minta maaf. Jikalau ada tulisan dan pengenalan saya cukup kurang, saya tutupi dengan minta maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.